Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan prediksikan dividen dari 4 saham Big Banks dan membahas pandangan JP Morgan terkait dividen saham BBRI. Selanjutnya kita akan bahas juga dan update money flow untuk saham AADI. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Di kolom pemberitaan JP Morgan sudah memberikan pandangannya terkait peluang dividen di saham BBRI. Dan sejalan dengan kinerja impresif fundamental PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBRI, di mana Bank BRI berhasil meraih gelar bank paling royal bagi dividen, yang juga tercermin ya dari tingginya angka dividen payout ratio. Di tahun 2024 ini, Bank BRI membagikan dividen mencapai 80% dari perolehan laba bersih di tahun buku 2023 hingga mencapai total 48,1 triliun rupiah sebagai dividen tunai. Nah, teman-teman juga bisa melihat guys ya, untuk dividen payout ratio dari BBRI juga terus mengalami peningkatan ya. Nah, jadi JP Morgan seakan menyetujui perihal prestasi Bank BRI dan JP Morgan juga sepakat menjadikan saham BBRI sebagai investasi berbasis dividen sebagai fokus utama untuk 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, jadi teman-teman yang masih floating loss nih di saham BBRI ya, teman-teman seharusnya tidak usah terlalu galau karena sejauh ini ternyata BBRI masih sangat rutin bagi dividen dan biasanya BBRI juga akan bagi dividen interim itu di awal tahun 2025, sedangkan akan diumumkan biasanya di akhir tahun 2024 alias di Desember ini guys ya. So teman-teman yang mungkin ya masih melihat bahwa harga saham BBRI ini masih belum kemana-mana gitu ya, yang berarti sebenarnya teman-teman masih dikasih kesempatan nih untuk bisa melakukan averaging down ya di saham BBRI. Selama BBRI-nya masih rutin bagi dividen, seharusnya teman-teman juga pede ya dalam melakukan averaging down, dan tentu saja ya kita berharap juga harga sahamnya bisa mengalami kenaikan menjelang dividen interim atau menjelang dividen final nanti. Dan nanti kita pun akan membahas guys ya terkait dengan money flow di saham AADI dan juga perbandingan dividen untuk saham-saham perbankan besar atau saham big banks. Nah, jadi yang pertama kita akan lakukan analisa terlebih dahulu guys ya secara money flow dan juga teknikal menggunakan chart dan juga fitur bandar detektor yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi, trading, dan juga membeli saham IPO. Ya karena berbagai keunggulan yang ada di Stockbit guys ya. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi ada beberapa keunggulan guys ya di chart dan juga bandar detektor dari Stockbit ini. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam indikator. Lebih dari 3 atau 5 indikator itu tetap free ya atau gratis, tidak ada biaya langganan. Tidak seperti di TradingView. Kalau misal teman-teman menggunakan lebih dari 2 indikator, teman-teman akan di-charge gitu guys ya. Sedangkan di Stockbit ini teman-teman bebas ya menggunakan berbagai macam indikator, baik itu indikator teknikal ataupun indikator fundamental, dan ini semuanya gratis ya, khusus untuk nasabah Stockbit Sekuritas. Nah, selanjutnya di broker summary atau bandar detektor di Stockbit juga ada average ya, atau rata-rata antara akumulasi atau distribusi. Jadi teman-teman bisa langsung melihat ya guys ya, perbandingan ya, lebih kuat mana nih antara akumulasi atau distribusinya. Kalau misalkan untuk BBRI pada hari ini ya, tanggal 10 Desember ya, coba kita ganti dulu guys ya untuk tanggalnya di 10 Desember ya, karena saya lupa nggak ganti. Nah, jadi kalau misalkan di 10 Desember ini ternyata BBRI ini masih ada big distribution ya, alias distribusinya masih cukup besar, terutama dari investor asing ya. Ada YU, RX, dan juga AK sebagai top seller BBRI pada hari ini. Sedangkan ternyata kita lihat ya, ada beberapa investor asing lain yang melakukan akumulasi. Ada ZP, YP, dan juga BK. Jadi meskipun hari ini ada net sell 149 miliar, tapi ternyata kita melihat JP Morgan masih akumulasi kembali untuk saham BBRI-nya. So, selain itu kita pun melihat nih guys ya, beberapa investor retail juga masih melakukan averaging down dan akumulasi di saham BBRI ini. Jadi sekali lagi ya, untuk teman-teman yang masih hold dan floating loss di BBRI, meskipun harga sahamnya hari ini juga kita lihat ya, malah ada sedikit koreksi nih 0,68% di Rp4.360 per saham, seharusnya teman-teman tidak usah terlalu khawatir ya. Karena kita melihat memang secara fundamental BBRI ini masih sangat oke dan juga masih rutin bagi dividen. Anggap saja dividen ini sebagai uang tunggu teman-teman ya, sembari teman-teman invest jangka panjang dan juga menunggu harga saham BBRI bisa naik dan bahkan all time high kembali. Terkait dengan di bulan Desember ini ya, apakah akan terjadi window dressing atau tidak?
Sebenarnya patokan window dressing atau tidak itu IHSG gitu guys ya, karena yang mengalami kenaikan adalah IHSG. Dan nanti terkait dengan IHSG dan potensi window dressing juga akan kita bahas ya di akhir video. Jadi apakah saham-saham big banks ini bisa, naik ya guys ya di bulan Desember ini? Nah nanti kita akan konklusikan. Selanjutnya kita pun akan membahas saham BBNI yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup menarik ya, naik 2% di level Rp5.100 per saham dan hari ini berhasil breakout di atas MA 150-nya. Jadi untuk BBNI ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari RXYU, KI dan juga ZP sebagai top buyer ya di saham BBNI. Dan kita melihat hari ini net buy asing 38,5 miliar ya untuk BBNI. Jadi meskipun BBRI-nya masih ada net sell ya dari asing, tapi untuk saham BBNI ini ada net buy asing ya, sehingga ya kita dapat asumsikan ya meskipun, BBRI ataupun ada perbankan lainnya yang juga masih net sell, tapi untuk saham-saham big banks lain sudah mulai ada akumulasi kembali. Selanjutnya juga Bank Mandiri ya, hari ini kita lihat ada koreksi 1,18% di Rp6.300 per saham, dan kita lihat juga ternyata ada normal distribution ya dari top 5-nya, yaitu dari AK, YUTP, BK, dan juga CC. So, hari ini Bank Mandiri juga terkena net sell asing ya, 115,8 miliar. Ya mirip-mirip lah dengan net sell-nya saham BBRI. Jadi untuk Bank Mandiri dan juga BBRI ternyata hari ini ada net sell asing. Tapi kita lihat ya, dari volume transaksinya ada peningkatan guys ya. So, meskipun misalkan ya, big banks ini tidak naik di window dressing kali ini yang misalkan naik hanya saham-saham konglomerat saja, ya maka seharusnya juga teman-teman bisa beradaptasi ya. Selain dari saham-saham yang rutin bagi dividen, seharusnya teman-teman juga bisa berinvestasi di saham-saham konglomerasi ya. Meskipun juga mungkin ya teman-teman tidak hold jangka panjang. Ya buy low sell high untuk saham-saham konglomerat ya mungkin juga bisa menjadi salah satu opsi ya, karena kita melihat beberapa saham fundamental, ya per hari ini pun, tidak banyak yang mengalami kenaikan. Ada yang naik, cuman memang tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk Bank Mandiri saya rasa masih di zona yang cukup menarik ya, jika teman-teman bisa ambil untuk Bank Mandirinya dengan average atau harga rata-rata di bawah 6.300. Selanjutnya untuk saham BBCA, hari ini masih close di harga yang sama, tadi kita lihat sempat turun guys ya, tapi ternyata masih close di 10.350 dan kita lihat masih ada akumulasi juga nih, terutama dari AKRX, KZTP ya. Dan hari ini juga ada net buy asing 123 miliar untuk saham BBCA. Nah, untuk saham BBCA karena memang masih cukup sideways guys ya, teman-teman, jika ada koreksi kembali, teman-teman bisa manfaatkan ya untuk re-entry lagi di kisaran 10.000 atau lebih bagus teman-teman juga dapat di bawah harga 10.000. Jadi tetap ya untuk kita DCA, untuk kita membeli saham-saham bagus, pastikan sahamnya masih berada dekat dengan support atau masih berada di zona bawah dan silahkan lakukan DCA atau dollar cost averaging agar ya setidaknya kita juga bisa membeli di harga termurahnya. Karena gini, kalau misal teman-teman langsung all in ya di satu harga dan tiba-tiba harga sahamnya turun, pasti akan ada perkataan seperti ini, "Wah, kalau saya tahu besok akan atau hari ini akan turun, saya nggak bakal beli kemarin," gitu ya. Nah, itu kata-kata yang sebenarnya berkonotasi dan, memiliki ini ya, agak negatif lah ya untuk mentalnya teman-teman. Jadi, ya lebih baik teman-teman dollar cost averaging saja ya atau DCA saja. Nah, jadi selain kita juga membahas saham big banks ya, kita pun akan bandingkan nih dari sisi dividennya untuk, tahun 2025 ini. Jadi untuk estimasi EPS, dari BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA, datanya ini saya ambil juga ya dari Stockbit Sekuritas. Begitupun juga dengan dividen payout ratio-nya. Untuk dividen payout ratio tertinggi itu masih dipegang oleh BBRI ya, 80%. Selanjutnya ada BBCA dengan DPR 62%, Bank Mandiri 58%, dan BBNI 48%. Nah, semoga saja dividen payout ratio dari saham-saham big banks ini bisa ada peningkatan kembali untuk dividen final di 2025 nanti ya, agar kenaikan dari saham-saham big banks juga bisa naik tinggi dan bahkan mungkin ya bisa all time high kembali. Sedangkan untuk potensi dari dividen tiap saham big banks ini untuk BBRI di Rp317 per saham, BBNI Rp280 per saham, Bank Mandiri Rp348 per saham, sedangkan BBCA Rp275 per saham ya dengan DPR yang sama di tahun 2024 ini. Tapi kalau misalkan DPR-nya ternyata lebih tinggi atau ternyata kinerja kuartal 4-nya lebih tinggi alias EPS-nya juga nanti bertambah, maka
dividen, full-nya itu juga bisa lebih tinggi lagi gitu guys ya. Di sini kita tidak cantumkan untuk dividen interimnya ya, karena, yang kemarin bagi dividen interim baru BBCA saja ya. Jadi kita masih nunggu dividen interimnya untuk BBRI. Nah, jadi untuk dividen yield-nya, ternyata dividen yield terbesar masih dipegang oleh BBRI dengan dividen yield 7% ya. Sedangkan untuk, yang kedua adalah Bank Mandiri dengan yield 6%, BBNI 5% dan BBCA dividen yield-nya 3%-an di harga saham saat ini ya, ketika video ini dibuat tentunya. Sedangkan untuk potensi upside ya sampai all time high yang memiliki potensial upside terbesar adalah BBRI sebanyak 47%. Lalu ada BBNI 22,3%, Bank Mandiri 19,6% dan BBCA 5,8%. Nah, ini sebenarnya juga sampai batas level all time high-nya gitu guys ya. Tapi kalau misalkan ternyata tembus level ATH yang kemarin dan kembali mencatatkan new all time high, ya maka pastinya potensial upside ini juga sudah ditembus ya oleh saham tersebut. Oke guys, untuk prediksi dividen silahkan ya teman-teman bisa screenshot juga dan nanti teman-teman juga bisa buat juga ya sebenarnya di Microsoft Excel seperti itu. Selanjutnya kita akan update juga terkait money flow saham AADI. Nah, bagaimana nih dengan AADI? AADI hari ini ya seperti prediksi kita kemarin dan juga sesuai ya dengan apa yang kemarin kita analisakan ke teman-teman bahwa AADI ini mulai ada fluktuasi atau mulai ada perdagangan ya jual beli dan kita lihat harga sahamnya juga naik turun. Ya hari ini untuk AADI sempat turun ke area low di 9.600 ya untuk harga open di 10.500 dan kita lihat juga untuk AADI ini sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi sampai di area high di Rp11.375 per saham. Sedangkan closing hari ini di Rp10.275 per sahamnya. Jadi teman-teman yang masih hold ADI, kalau misalkan memang merasa valuasinya masih murah dan masih ada potensi pembagian dividen yang besar ya, karena kalau misal di harga IPO atau di harga PUPS teman-teman tidak jual, pasti teman-teman juga berpotensi dapat dividen dengan yield belasan persen. Untuk perhitungannya nanti kita akan buat lagi ya di next video. Jadi untuk AADI, hari ini kita melihat guys ya, adalah hari pertama di mana, teman-teman yang ikut PUPS mendapati AADI ada di portonya, yang early exercise ya, pastinya teman-teman sudah mendapati ada AADI di portonya. Dan kalian yang hari ini sudah menjual AADI ya kongres, untuk perhitungannya kalian sudah untung ya, meskipun adro-nya sempat turun tapi, mengalami kenaikan kembali ya, sehingga teman-teman pastinya sudah ada cuan juga gitu guys ya. Jika teman-teman membandingkan gitu ya antara, penurunan adro dengan kenaikan AADI, seperti itu ya. Jadi intinya yang ikut IPO cuan, yang ikut PUPS juga cuan ya, seperti itu. Jadi, ya bisa kita bilang apa ya, win-win solution lah ya dari, pemilik atau owner Adro dan juga Adi yaitu, Bapak Garibaldi Thohir. Dan hari ini kita lihat guys ya, cukup netral meskipun top 1 ada small accumulation, tapi ini cukup netral ya antara akumulasi dan juga distribusinya. Namun yang kita lihat ternyata investor asing ini banyak menjual ya atau net sell di saham ADI sebanyak 96,3 miliar. Jadi ada ZP, MG, RF dan juga YU yang hari ini sebagai top seller ya di saham ADI. Nah, MG kemarin kan sebagai top buyer, hari ini ternyata sebagai top seller ya. Semoga saja MG sudah selesai ya jualannya, sehingga teman-teman investor yang tersisa nanti bisa mengalami kenaikan saham AADI kembali gitu guys ya, dan semoga bisa tembus di atas 11 ribuan. So hari ini kita melihat guys ya beberapa broker yang biasa dipakai oleh investor retail seperti PD, XL, XC hari ini tercatat sebagai top buyer untuk saham AAD-nya. So, apakah AAD besok akan naik ataupun turun? Itu tergantung dari supply and demand yang terjadi di market gitu ya. Apakah besok buyer lebih kuat atau sebaliknya sellernya lebih dominan? Nah, itu juga yang bisa menggerakkan harga saham gitu guys ya dari dari supply and demand-nya ya di sebuah saham seperti itu. So, selanjutnya kita pun akan membahas ya terkait dengan potensi window dressing. Nah, jadi gini guys, meskipun ternyata, misalkan ya, saham-saham big banks itu tidak naik signifikan di bulan Desember ini, kalau saya pribadi sih saya tidak merasa khawatir, tidak merasa takut gitu guys ya, meskipun IHSG naik tapi saham big banks masih tertahan. Sebenarnya saya tidak terlalu khawatir, karena ketika kita hold saham big banks, tentu saja kita punya long term view, di mana perbankan ini menjadi salah satu tonggak utama dari perekonomian Indonesia. Dan kalau misalkan ekonomi Indonesianya mau bertumbuh, ya pasti jumlah kredit juga akan semakin bertambah gitu guys ya.
Nah, jadi jikapun IHSG-nya naik hanya karena saham-saham konglomerat saja yang mengalami kenaikan dan ternyata big banks-nya pun tidak bergerak naik, maka tidak akan jadi masalah gitu guys ya. Tapi memang ada potensi seperti itu di mana IHSG pun hari ini mengalami kenaikan ya 0,21%, tapi hari ini meskipun terjadi net buy asing, namun net buy-nya kita lihat tidak terlalu besar. Untuk market reguler 50 miliar, sedangkan untuk all market itu 84,3 miliar. Itu untuk net buy asing ya di IHSG. Jadi investor asing masih belum terlalu tertarik nih untuk masuk kembali dengan jumlah yang cukup besar ya masuk ke IHSG. Saya rasa masih belum, masih ada outflow dan ya inflow hari ini juga tidak terlalu besar seperti itu ya. Nah, jadi apakah nanti pemangkasan suku bunga bisa kembali menaikkan saham-saham big bank? Saya rasa ada potensi ke arah sana. Apalagi jika rupiah kita ya terpantau stabil di 15.800-an. So, meskipun hari ini ada sedikit pelemahan ya, 0,014% saja di 15.873 rupiah per 1 USD, tapi itu terjadi juga karena di XY atau dolar indeksnya yang mengalami penguatan kembali gitu guys ya. Jadi untuk saham-saham big bank, saya rasa teman-teman yang masih bisa averaging down ya silahkan, yang mau averaging down masih di harga bawah, saya rasa itu adalah BBRI ya. Sedangkan untuk BBNI mulai naik, Bank Mandiri juga masih cukup sideways dan BBCA juga terlampau cukup tinggi. Untuk saham ADI, let's see ya, apakah besok akan lanjut naik lagi atau tidak. Tapi saya cukup yakin bahwa AADI ke depannya masih akan bisa bagi dividen kembali. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar di Stockbit Sekuritas dan juga menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di aplikasi Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.